Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian, makna, dan hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi ditinjau dari bahasa dan istilah yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kretein yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi ialah keadaan suatu negara yang memiliki kekuasaan yang berada di tangan rakyat yang dipimpin oleh rakyat. Makna demokrasi ialah sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan masalah-masalah dalam kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara. Mengapa demikian? Karena kebijakan negara akan mempengaruhi kehidupan rakyat itu sendiri. Selanjutnya adalah hakikat demokrasi mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, government by the people atau pemerintahan dari rakyat, yang mana pemerintahan itu berasal dari rakyatnya sendiri yang sah dan diakui oleh rakyat. Yang kedua ada pemerintah oleh rakyat atau government of the people, yang mengandung pengertian bahwa tugas pemerintah diatasnamakan oleh rakyat, bukan atas nama diri sendiri atau dorongan sendiri. Yang ketiga, ada pemerintah untuk rakyat atau government for the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan sesuai kepentingan rakyat, tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, makna, dan hakikat demokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Said Kemal Ibrahim mengenai materi pandangan hidup demokrasi. Terima kasih. 7 norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurholis Majid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepentingan kesadaran akan pluralisme, yang kedua adalah musyawarah, yang ketiga adalah pertimbangan moral, yang keempat pemufakatan jujur dan sehat, yang kelima pemenuhan segi-segi ekonomi, yang keenam kerjasama antar warga untuk mempercayai itikat masing-masing, yang ketujuh pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat negara demokrasi. Syarat-syarat negara demokrasi yang pertama yaitu perlindungan konstitusional, yang berarti hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang. Yang kedua yaitu badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang dimaksudkan di sini yaitu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak secara adil. Yang ketiga yaitu pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum yang bebas dilakukan sesuai dengan hati nurani dan tidak terikat oleh paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang keempat yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi warga negara bebas untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tulisan maupun dalam bentuk lisan. Yang kelima yaitu kebebasan dalam berorganisasi atau berserikat. Kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi politik atau menjadi organisasi dari suatu organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud adalah agar negara menyadari hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasi dalam kehidupan suatu negara. Unsur penegak demokrasi yang pertama adalah negara hukum. Dalam Perpustakaan Ilmu Hukum di Indonesia, istilah negara hukum sebagai terjemah dari Rechtsstaat dan Rule of Law.
Konsep Reichsstaat mempunyai ciri adanya pelindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan HAM, adanya peradilan administrasi. Unsur yang kedua adalah masyarakat madani. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egalir. Unsur yang ketiga adalah infrastruktur politik yang terdiri dari 1. Partai politik atau kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang kedua, kelompok gerakan, yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Yang ketiga adalah kelompok penekanan atau kelompok kepentingan, yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Inu Kencana Syafi'i, prinsip demokrasi yang berlaku secara universal antara lain, yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika, di mana kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkannya adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Yang ketiga, manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Yang keempat, kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang kelima, peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara lain. Yang keenam, pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk ketujuh, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang 8, supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Yang 9, pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nurani terhadap pemerintahan maupun diri seorang pejabat. Yang terakhir, beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita.
akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Nah, masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Berdasarkan sudut pandang ideologi ini, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau liberal, dasar pelaksanaan demokrasi ini adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Nah, demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar pada masa Perang Dingin. Nah, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga dengan demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Selanjutnya, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, nah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung ini dalam pelaksanaannya itu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di negara Athena pada masa Yunani kuno. Yang kedua itu demokrasi perwakilan. Nah, di masa sekarang bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak memungkinkan menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Yang ketiga itu demokrasi perwakilan dan sistem referendum. Nah, ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Nah, yang terakhir, berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal ini disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Nah, merupakan suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yang kedua itu demokrasi material, yaitu sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Nah, usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Nah, yang terakhir demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai contoh demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 1945 pada 16 Oktober 1945 dan kemudian diikuti oleh maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia adalah: yang pertama, sistem multipartai; yang kedua, sistem mental partai yang belum demokratis; serta yang ketiga, tidak ditemukan partai dominan sehingga koalisi menjadi rapuh. Demokrasi parlementer di Indonesia dirasa kurang cocok karena persatuan dan kesatuan di antara elemen kekuatan politik bangsa dan negara menjadi kendor dan sulit untuk dikendalikan. Selain itu, demokrasi parlementer di Indonesia menurut Miriam telah melahirkan demokrasi partai politik dan lembaga legislatif yang justru mendorong politik nasional menjadi tidak stabil. Yang kedua ada demokrasi terpimpin.
Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Demokrasi terpimpin ditandai dengan ciri-ciri adanya dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam dua fungsinya. Berakhirnya pemerintahan Insinyur Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Adanya partai sebagai saran aspirasi rakyat tetap ada, namun dibatasi hanya ada 3 partai yaitu PBB, Golkar, dan PDI. Ketiga partai ini ditegaskan harus menggunakan Pancasila sebagai ideologinya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.